Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Konsep dan Arsitektur Jaringan Teknologi dan Protokol pada Ad Hoc Network. Langsung saja ke materi pertama. Ad Hoc. Ad Hoc pada dasarnya jaringan ad hoc adalah koneksi jaringan sementara yang dibuat untuk tujuan tertentu, seperti mentransfer data dari satu komputer ke komputer lain. Ad hoc termasuk ke dalam satu dari sekian banyak jenis WLAN atau Wireless Local Area Network yang berisi sekumpulan node agar berkomunikasi atau berbagi antara satu dengan yang lain. Node dalam ad hoc ini bersifat dinamis. Node ini mudah berubah, juga multifungsi diantaranya sebagai penerima dan pengirim informasi atau data, penunjang node lain, serta sebagai pendukung jaringan. Dengan menggunakan ad hoc, maka tidak perlu lagi menggunakan peraturan, contohnya access point. Selanjutnya akan dibacakan oleh Eka. Karakteristik ad hoc. Ad hoc memiliki beberapa karakteristik unik, diantaranya sebagai berikut. 1. Router free. Berbagai file antara komputer satu dengan yang lain tanpa memerlukan router merupakan keuntungan utama menggunakan jaringan ad hoc. 2. Multiple wireless link. Artinya setiap node dalam ad hoc memiliki mobilitas tinggi yang memungkinkan beberapa interface dapat terhubung dengan beberapa node lainnya. Jaringan ini juga bisa 3. Dynamic topologi. Node pada ad hoc juga bersifat mobile. Dengan demikian, topologi jaringan di dalam bisa berubah dengan acak. 4. Limited restore. Ad hoc adalah salah satu jenis jaringan wireless karenanya ia memiliki limit pada kapasitas memori dan daya. 5. Gigabit. Menggunakan jaringan ad hoc tidak memerlukan perangkat keras maupun perangkat lunak tambahan. Jika Anda perlu menghubungkan banyak komputer dengan cepat dan mudah, maka ad hoc adalah solusi yang tepat. Selanjutnya akan disambung oleh Jacob. Topologi dan routing protokol network. Protokol adalah aturan-aturan dan konversi yang menentukan bagaimana sebuah device di dalam jaringan komputer untuk saling berkomunikasi. Sehingga routing protokol diperlukan untuk mengatur bagaimana router berkomunikasi antara satu dengan yang lain dalam menyebarkan informasi, yang memungkinkan router untuk memilih rute pada jaringan komputer. Pada jaringan routing protokol dibagi menjadi dua jenis, yaitu table driven routing protocol atau proaktif dan one demand routing protocol atau reaktif. Table driven routing protocol atau proaktif. Pada table driven routing protocol atau proaktif, masing-masing node memiliki tabel routing yang lengkap. Artinya sebuah node akan mengetahui semua rute ke node lain yang berada dalam jaringan tersebut. Setiap node akan melakukan pembaruan tabel routing yang dimilikinya secara periodik sehingga perubahan topologi jaringan dapat diketahui setiap interval waktu tersebut. Contoh tabel driven routing adalah OLSR, Optimized Link State Routing, atau DSDV, Destination Spaced Distance Vector Routing, atau WRP, Wireless Routing Protocol, itu CAJ 3 Wijaya 2013. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhan. OLSR atau Optimized Link State Routing. OLSR merupakan routing protokol yang mewarisi algoritma link state dan khusus digunakan untuk MANET oleh Jacquet et al. Tahun 2001. Pada OLSR, tabel root selalu memperbarui dengan cara mengirim pesan kontrol secara berkala. Hal tersebut membuat beban jaringan bertambah. Untuk mengurangi beban jaringan OLSR,
mengagungkan mekanisme MPR atau multi-point relay. Konsep MPR adalah mengurangi pesan broadcast yang memiliki isi informasi sama dan mengurangi routing overhead. Berikutnya DSDV atau Destination Sequence Distant Vector Routing. DSDV adalah routing protokol konvensional yang diadopsi dari Routing Information Protocol atau RIP. Untuk digunakan pada jaringan ad hoc, DSDV menambahkan atribut baru, yaitu sequence number untuk setiap entry tabel rute yang masuk. Dengan menggunakan switch number, node dapat membedakan informasi kadaluarsa dan yang baru. Dengan demikian mencegah pembentukan routing loops. Pada DSDV, setiap node di dalam jaringan ad hoc harus menyimpan dan menjaga tabel routing yang berisi seluruh alamat tujuan, metrik, hop, selanjutnya, dan sequence number. Kesimpulannya, ad hoc secara bahasa berarti untuk suatu keperluan yang bertujuan hanya untuk tertentu saja. Dalam pengertian lain, jaringan ad hoc adalah jaringan yang bersifat sementara tanpa bergantung pada infrastruktur yang ada dan bersifat independen. Ad hoc merupakan jaringan wireless sederhana di mana komunikasi terjadi antara dua perangkat atau lebih, dan cakupan area tertentu tanpa harus memerlukan akses point dan server. Setiap host cukup memiliki transmitter dan receiver wireless yang berkomunikasi secara langsung satu sama lain. Kekurangan dari mode ini adalah komputer tidak bisa berkomunikasi dengan komputer pada jaringan yang menggunakan kabel. Selain itu, kegunaan jangkauan pada mode ini terbatas pada jarak kedua komputer tersebut. Contoh mobile node adalah notebook, PDA dan ponsel. Jaringan ad hoc disebut juga dengan spontaneous network atau disebut MANET, yang berkepanjangan Mobile Ad Hoc Network. Selanjutnya akan dilanjuti oleh Gita. Sekian dari presentasi kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.